Bapak, Ibu para lansia hebat di seluruh Indonesia, tahukah Anda, setiap gerakan yang Anda lakukan, setiap langkah yang Anda ambil, atau bahkan tidak Anda ambil, bisa berdampak langsung pada jantung Anda, terutama jika usia Anda sudah di atas 60 tahun. Bagaimana jika saya katakan, beberapa jenis olahraga populer yang selama ini Anda kira membuat Anda kuat, justru mungkin secara diam-diam merusak jantung Anda setiap hari. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi Anda. Sebagai seorang dokter jantung, saya sudah terlalu sering melihat banyak lansia datang ke klinik saya merasa baik-baik saja. Namun, kemudian mereka terkejut. Mereka menemukan tekanan darah tinggi, irama jantung tidak teratur, atau tanda-tanda kelelahan jantung yang tidak pernah mereka duga. Dan dalam banyak kasus, masalahnya bukan karena pola makan yang buruk, juga bukan karena kurang gerak, tapi karena jenis gerakan yang salah, olahraga yang terlalu intens, terlalu mendadak, atau terlalu berlebihan untuk jantung yang menua. Jantung ini membutuhkan perawatan berbeda. Kebanyakan lansia bahkan tidak menyadari kesalahan ini. Dalam video ini, saya memohon Anda untuk menghentikan 5 jenis olahraga spesifik. Olahraga ini bisa melemahkan jantung Anda, bukan menguatkannya. Tapi jangan khawatir, saya juga akan menunjukkan apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya. Tetaplah menonton, karena jantung Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Dan kebiasaan nomor satu mungkin adalah hal yang sedang Anda lakukan hari ini. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda menekan tombol itu dan menyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, tulis angka 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Mari kita bicara tentang jenis olahraga pertama yang mungkin perlu Anda tinjau ulang. Ini adalah latihan intensitas tinggi berinterval, atau yang sering disebut high heat, juga pengerahan tenaga yang berlebihan. Anda mungkin berpikir ini bagus, karena membuat Anda berkeringat banyak. Setelah usia 60 tahun, jantung kita tidak lagi sama. Ia lebih rapuh, lebih rentan, dan kurang memaafkan saat menghadapi ekstrim. Latihan HIIT yang melibatkan ledakan singkat, pengerahan tenaga intens diikuti istirahat singkat, bisa sangat berbahaya. Jantung dipaksa memompa lebih keras dan cepat, lebih dari yang seharusnya aman. Ini membangun risiko, bukan kekuatan sejati. Kerusakan tidak selalu langsung terlihat. Jantung Anda mungkin tegang secara diam-diam. Tekanan darah bisa naik halus. Irama listriknya bisa menjadi tidak stabil. Anda mungkin hanya merasa sedikit pusing atau lebih lelah dari biasanya. Anda mungkin menganggapnya sebagai penuaan biasa, tapi di dalam, jantung Anda sedang mengibarkan bendera merah. Tanda bahaya yang sering diabaikan sampai terlambat. Sampai ia berteriak dengan gejala yang parah. Saya ingat Pak Slamet, seorang pensiunan guru dari Solo. Beliau rajin ikut kelas HIIT daring. Ia merasa sehat, penuh semangat, namun setelah beberapa minggu, ia mulai sering merasa pusing, napasnya juga pendek. Ternyata, jantungnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan parah. Ini akibat beban berlebihan yang tidak sesuai usianya. Olahraga seharusnya menguatkan jantung Anda, bukan merusaknya. Jalan kaki santai di pagi hari, tai chi yang lembut, atau berenang ringan. Ini adalah pahlawan senyap bagi kesehatan jantung lansia. Mereka mendukung tubuh tanpa mengejutkannya. Mereka bekerja bersama jantung Anda, bukan melawannya. Di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, keselamatan adalah kekuatan utama. Keberlanjutan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Coba jalan kaki 30 menit setiap pagi.
Nikmati udara segar dan pemandangan pohon mangga atau pohon rambutan di sekitar rumah Anda. Atau, jika ada kolam renang umum yang tidak terlalu ramai, berenanglah dengan santai. Ini jauh lebih baik daripada memaksakan diri melakukan sesuatu yang terlalu berat. Gerakan yang lembut itu menyimpan energi untuk hari esok. Jika Bapak dan Ibu setuju bahwa keselamatan adalah prioritas, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Berikutnya, mari kita bahas latihan perut seperti crunches, juga mengangkat beban berat. Ada kepercayaan umum bahwa membangun tubuh kuat akan melindungi kita saat menua. Ini benar sampai batas tertentu, tapi ada bahaya tersembunyi yang harus kita waspadai. Mengerahkan tenaga saat crunch atau mengangkat beban berat menyebabkan lonjakan tekanan. Ini disebut tekanan intraabdominal dan toraks. Tekanan ini tidak hanya di perut atau dada. Ia menekan ke dalam dan ke atas, menciptakan lonjakan tekanan darah, serta tuntutan mendadak pada jantung untuk mengkompensasi. Bagi jantung yang menua, ini bisa menjadi titik puncaknya, sebuah bom waktu yang tersembunyi. Saya telah merawat pasien yang pingsan di tengah repetisi latihan. Ada yang mengalami nyeri dada saat set, atau menderita aritmia tak lama setelah sesi gym yang mereka kira normal. Ironisnya, mereka tidak mengabaikan kesehatan. Mereka aktif berusaha mempertahankannya. Tapi tubuh di usia 60-an atau 70-an tidak sama dengan puluhan tahun lalu. Sistem peredaran darah kurang elastis. Jantung lebih rentan terhadap perubahan tekanan mendadak. Ini bukan soal lemah. Ini soal perubahan kebutuhan. Saya ingat Ibu Fatimah, seorang nenek dari Bandung. Beliau sangat aktif di pusat kebugaran. Ia rutin melakukan sit-up dan mengangkat beban. Suatu hari, ia merasakan nyeri dada hebat saat melakukan crunch. Setelah diperiksa, ternyata ada tekanan berlebihan pada jantungnya. Jantungnya sudah mulai melemah karena aktivitas yang terlalu membebani. Kuncinya bukan menghindari latihan kekuatan sama sekali, tapi memodifikasinya dengan hati-hati. Gunakan tali elastis atau resistance band daripada beban berat. Fokus pada gerakan yang terkontrol dan lambat. Bekerja dengan pelatih yang memahami batasan jantung Anda. Anda tidak harus berhenti membangun kekuatan. Anda hanya perlu berhenti mengejutkan sistem Anda. Jantung Anda butuh kelembutan, bukan guncangan. Kekuatan sejati adalah melakukan apa yang aman. Coba latihan kekuatan ringan menggunakan botol air mineral yang diisi pasir sebagai beban. Atau gunakan resisten band yang mudah ditemukan di toko olahraga terdekat. Lakukan gerakan seperti mengangkat tangan ke samping atau ke depan secara perlahan. Ingat, perlahan itu pasti, aman itu utama. Jangan biarkan semangat Anda mengalahkan kebijaksanaan Anda. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan tekanan saat mengangkat sesuatu yang berat? Bagikan pengalaman Anda di komentar dengan mengetik angka 2. Jenis olahraga ketiga yang sering diabaikan dampaknya adalah berolahraga di suhu ekstrem. Kita sering bicara olahraga sebagai jawaban untuk kesehatan yang lebih baik, dan memang begitu. Tapi bagi lansia, kapan dan di mana aktivitas fisik dilakukan sama pentingnya. Bahkan lebih penting daripada olahraganya itu sendiri. Saat Anda di atas 60 tahun, tubuh kehilangan banyak kemampuan untuk mengatur suhu internal. Dalam cuaca dingin, pembuluh darah kita menyempit. Ini untuk mempertahankan kehangatan tubuh. Reaksi alami ini menyebabkan tekanan darah naik. Reaksi ini bisa membebani jantung yang mungkin sudah berurusan dengan hipertensi atau arteri yang tersumbat. Dalam panas ekstrem, yang terjadi justru sebaliknya. Pembuluh darah melebar. Jantung berpacu untuk mendinginkan Anda. Dan dehidrasi terjadi lebih cepat dari yang Anda duga. Dalam kedua kasus, jantung dipaksa bekerja lebih keras. Bukan dari pengerahan tenaga, tapi dari upaya bertahan hidup.
Jantung Anda seperti mesin yang bekerja terlalu keras di bawah kondisi yang tidak ideal. Ini adalah musuh dalam selimut. Saya telah menyaksikan pasien pingsan saat berjalan di lingkungan rumah di tengah terik matahari, atau menderita sesak napas setelah hanya beberapa menit di udara dingin. Ini bukan kasus terpencil. Ini adalah tanda peringatan serius. Banyak lansia tidak menyadari betapa sensitifnya sistem kardiovaskular mereka terhadap perubahan suhu. Jantung Anda tidak perlu lari maraton untuk stres. Ia hanya perlu terpapar lingkungan yang salah pada waktu yang salah. Saya ingat Pak Joni, seorang petani dari desa. Beliau terbiasa berjalan kaki ke sawah setiap pagi. Suatu hari, ia pingsan di tengah jalan saat cuaca sangat panas. Ternyata jantungnya tidak mampu mengatasi beban tambahan. Beban dari suhu ekstrem itu terlalu berat. Ia harus istirahat total untuk beberapa waktu. Olahraga seharusnya menjadi tindakan penyembuhan, bukan bahaya. Bagi lansia, itu sering berarti memilih kenyamanan daripada tantangan. Cari lingkungan dalam ruangan dengan suhu stabil. Minumlah air yang cukup sebelum, selama, dan setelah beraktivitas. Berpakaianlah dengan lapisan yang mudah menyerap keringat, atau pakaian hangat sesuai cuaca. Tapi di atas segalanya, dengarkan saat tubuh Anda berbisik, sebelum ia mulai berteriak dengan gejala parah. Jika cuaca sedang terik, coba berolahraga di dalam rumah, seperti senam ringan sambil duduk atau berjalan di tempat. Jika musim hujan dan dingin, pastikan Anda memakai jaket yang cukup tebal saat keluar rumah, atau lakukan aktivitas di dalam ruangan. Jangan lupa minum air kelapa muda atau jus buah segar, seperti jus pepaya atau jus jambu biji. Ini penting untuk menjaga hidrasi tubuh Anda. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa tidak nyaman saat berolahraga di cuaca ekstrem? Tulis angka 3 di kolom komentar jika Anda setuju dengan poin ini. Poin keempat adalah tentang gerakan melompat, juga gerakan cepat, dan perubahan arah yang mendadak. Ada sesuatu tentang olahraga cepat yang terasa memberi energi, seolah kita melawan waktu. Gerakan seperti melompat-lompat, lari tangga, atau kelas aerobik cepat mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan memberdayakan. Tapi ketika Anda di atas 60 tahun, gerakan yang sama itu bisa secara diam-diam merusak tubuh Anda. Tubuh yang tidak lagi menangani guncangan, kecepatan, atau perubahan mendadak seperti dulu. Saat kita menua, sistem saraf kita bereaksi lebih lambat. Keseimbangan kita menjadi kurang andal, dan arteri kita mengeras. Ini adalah fakta yang harus kita terima dan adaptasi. Pergeseran gerakan yang cepat, seperti melompat, memutar, atau berbalik dengan cepat, menciptakan badai tuntutan. Tuntutan pada sistem kardiovaskular. Tekanan darah bisa berfluktuasi, jantung bisa berpacu tidak teratur, dan pengiriman oksigen mungkin kesulitan mengimbangi. Gerakan-gerakan ini tidak hanya membebani otot, mereka membingungkan seluruh tubuh Anda. Apa yang terasa seperti lompatan atau lunge sederhana bagi tubuh yang menua adalah tantangan besar. Tantangan dalam koordinasi, aliran darah, dan pemulihan. Bagi lansia dengan masalah kardiovaskular ringan sekalipun, risiko aritmia atau jatuh berbahaya menjadi sangat nyata. Bagian yang paling menyedihkan adalah lansia ini seringkali hanya berusaha untuk tetap aktif, tetap merasa muda, tetap mandiri. Mereka tidak tahu bahwa niat baik mereka bisa berujung pada cedera atau masalah jantung yang lebih serius. Ini adalah kerentanan yang harus kita akui. Saya ingat Ibu Kartini, seorang pensiunan perawat dari Surabaya. Beliau sangat bersemangat mengikuti kelas Zumba. Ia mencoba mengikuti gerakan cepat dan melompat. Tak lama setelah itu, ia sering merasa pusing. Jantungnya juga berdebar kencang.
Bahkan pernah hampir terjatuh saat berjalan. Ia mengira ini bagian dari adaptasi. Ternyata itu sinyal bahaya. Kekuatan sejati di usia ini datang bukan dari kecepatan, tapi dari kontrol. Bukan dari seberapa cepat Anda bisa bergerak, tapi dari seberapa lembut Anda melindungi apa yang paling penting. Jantung Anda, keseimbangan Anda, ketenangan Anda. Latihan yang lambat dan mengalir seperti tai chi, atau aerobik air, atau bahkan peregangan lembut. Mungkin terlihat kurang mengesankan, tapi sangat efektif. Mereka menstabilkan tubuh. Mereka menenangkan jantung. Mereka membawa umur panjang tanpa risiko yang tidak perlu. Coba lakukan gerakan peregangan ringan setiap pagi setelah bangun tidur. Atau, jika ada kesempatan, ikuti kelas Tai Chi di komunitas Anda. Gerakan lambat dan terkontrol ini sangat baik untuk sendi dan jantung Anda. Anda juga bisa mencoba berjalan di dalam air. Ini mengurangi beban pada sendi dan sangat menenangkan. Jika Bapak dan Ibu merasa poin ini penting, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Terakhir, poin kelima yang sering terlupakan. Ini adalah tentang berolahraga terlalu larut malam. Sekilas, berolahraga di malam hari mungkin tampak seperti solusi cerdas. Hari sudah selesai, rumah tenang, dan akhirnya ada waktu untuk bergerak. Tapi bagi kita yang berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya, apa yang terasa nyaman terkadang secara diam-diam dapat mengganggu salah satu proses paling vital yang dibutuhkan tubuh Anda untuk bertahan hidup. Proses tidur restoratif. Bahkan pengerahan fisik ringan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menstimulasi sistem saraf. Ia meningkatkan detak jantung dan menunda transisi alami tubuh ke istirahat penyembuhan yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, tidur kita menjadi lebih rapuh. Ritme internal kita yang disebut siklus sirkadian menjadi lebih sensitif terhadap gangguan. Olahraga larut malam, terutama jika meningkatkan suhu inti atau kadar adrenalin, memberitahu tubuh Anda tetap waspada, tepat ketika seharusnya melambat dan bersiap istirahat. Dan inilah bahaya tersembunyi yang krusial. Tidur yang buruk secara langsung terkait dengan tekanan darah tinggi, peningkatan peradangan, resistensi insulin, dan bahkan irama jantung yang tidak teratur. Jantung Anda membutuhkan istirahat sama seperti otot Anda, bahkan mungkin lebih. Jika Anda secara teratur mengorbankan tidur nyenyak untuk aktivitas malam, Anda mungkin tanpa sadar merampas waktu paling penting bagi jantung Anda. Waktu untuk memperbaiki diri dan pulih. Ini seperti meminta mesin untuk terus bekerja tanpa henti. Saya ingat Pak Bambang, seorang pensiunan pegawai negeri dari Jakarta. Beliau sering berjalan kaki setelah makan malam. Ia merasa itu baik untuk pencernaan. Namun, ia mulai kesulitan tidur dan sering terbangun di malam hari. Setelah mengubah jadwal olahraganya ke pagi hari, tidurnya jauh lebih nyenyak dan tekanan darahnya lebih stabil. Perubahan kecil ini membawa dampak besar. Bukan berarti lansia tidak boleh bergerak, tapi gerakan harus selaras dengan siklus alami tubuh. Olahraga pagi atau sore hari mendukung tidur yang lebih baik, energi yang lebih stabil, dan kesehatan kardiovaskular yang lebih seimbang. Biarkan malam Anda menjadi waktu untuk melambat, bukan mempercepat. Waktu untuk memulihkan diri. Jadikan tidur sebagai investasi untuk jantung Anda. Coba alihkan waktu olahraga Anda ke pagi hari. Setelah sarapan ringan, berjalan-jalanlah sebentar. Atau lakukan senam ringan di teras rumah. Jika tidak memungkinkan di pagi hari, sore hari juga pilihan baik. Hindari berolahraga setelah jam 6 sore. Biarkan tubuh Anda mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak. Jantung Anda akan berterima kasih. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa tidur berkualitas itu penting untuk kesehatan jantung? Tulis angka 5 di kolom komentar. Bapak dan Ibu,
kita telah membahas 5 jenis olahraga yang, meski niatnya baik, bisa berbahaya bagi jantung lansia. Mengubah kebiasaan ini bukanlah tanda kelemahan. Justru ini adalah tanda kebijaksanaan, tanda kekuatan sejati di usia senja. Jantung Anda adalah organ paling berharga. Ia telah bekerja keras untuk Anda selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda merawatnya dengan lebih bijak, dengan penuh kasih sayang. Ingat, bergerak lebih cerdas, bukan lebih keras. Kesehatan Anda adalah harta yang tak ternilai. Kemandirian Anda di usia senja sangat berharga. Jangan biarkan kesalahan kecil hari ini menjadi penyesalan besar di kemudian hari. Mulailah perubahan kecil sekarang. Perubahan ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan Anda, bagi kebahagiaan Anda, bagi kemandirian Anda, dan bagi mereka yang Anda cintai. Jika video ini membuka mata Anda, jika video ini memberi Anda harapan, mohon bagikan video ini kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada siapapun yang Anda pedulikan. Semakin banyak lansia yang tahu, semakin banyak jantung yang bisa kita lindungi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Budi Hartono. Ingat, jantung sehat, hidup bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.